Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya mau bertanya kepada Anda, takutkah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pasti semua jawabannya takut. Oke? Saudara, tahukah Anda tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya akan mengutip perkataan Imam Abu Lais dalam kitab karya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang begitu populer kitabnya. Imam Abu Lais mengatakan, alamatul khaufillahi tuzharu bisab'atil a'dha. Tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat, bisa dipandang dari 7 perkara. Yang pertama, kita perhatikan. Yang pertama adalah lisannya. Sejatinya orang yang selalu takut kepada Allah, lisannya akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Seperti apa? Seperti berbohong, kemudian menggunjing orang, kemudian menggibahi orang. Itu orang yang selalu takut kepada Allah, lisannya akan bersih daripada sifat-sifat atau perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Saudaraku, tetapi orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia selalu menyibukkan lisannya bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Selanjutnya dengan membaca Al-Quran, kemudian mudzakarah ilmu. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Kembali kepada kita, sudahkah Anda menjaga lisan Anda? Seandainya kita masih berbohong, masih suka menggunjing orang, masih suka menggibahin orang, jangan mengaku Anda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada. Yang kedua, tanda orang yang takut kepada Allah, hatinya. Ya, hatinya, betul. Hatinya orang yang selalu takut kepada Allah, dia bersih dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Banyak sekali, saudara. Salah satunya iri, ya. Kemudian juga riya, kemudian takabur, dan yang lain. Saudara, janganlah Anda mempunyai sifat iri. Kenapa? Rugi. Ya, rugi. Kalau kita mempunyai sifat iri, rugi sekali. Amal-amal baik yang telah kita kumpulkan akan terhapus, akan terbakar dengan satu sifat penyakit hati, yaitu iri. Maka dari itu, kalau Anda mengaku takut kepada Allah, hilangkanlah segala penyakit hati. Salah satunya adalah iri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasada ta'kulu hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sesungguhnya hasad, iri, dengki itu akan membakar, menghabiskan semua kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Ya, itu nomor kedua, saudara. Yang nomor ketiga, tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadruhu, ainuhu, pandangannya. Orang yang takut kepada Allah, pandangannya akan terjaga dari pandangan maksiat. Dia tidak berani memandangkan matanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia tidak berani memandangkan matanya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perkara-perkara yang berdosa kepada Allah. Tetapi orang yang takut kepada Allah, pandangannya selalu dipandangkan kepada hal yang baik, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah Anda melakukan itu, saudara? Di bulan suci yang penuh berkah ini, penuh ampunan ini, mari kita sama-sama gunakan pandangan kita ini dengan memandangkan kepada hal yang baik. Dengan membaca Al-Quran, memandang kekuasaan Allah, memandang begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, saudara. Jangan sampai pada bulan suci ini pandangan Anda gunakan kepada hal yang sia-sia, kepada hal yang membuat dosa. Rugi, saudara.
Kalau Anda mengaku takut kepada Allah, jaga pandangan Anda dari perbuatan maksiat. Saudara, yang keempat, orang yang takut kepada Allah adalah batnuhu, perutnya. Sejatinya orang yang takut kepada Allah, perutnya akan terjaga dari makanan minuman yang haram. Ya, jangan sampai kita mengaku, oh saya takut sama Allah, tetapi kita masih makan, minum yang haram-haram. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai di perut kita, di perut ayah istri kita, di perut anak kita ada makanan yang diambil dari perkara yang haram. Hindari semua itu. Jika Anda takut kepada Allah, hindari makanan, minuman Anda daripada perbuatan haram, dari makanan-makanan yang dihasilkan dari haram. Yang kelima, saudara, tangannya. Orang yang takut kepada Allah, tangannya tidak digunakan untuk maksiat, tidak dia gunakan untuk mengambil yang bukan haknya. Tetapi orang yang takut kepada Allah, dia gunakan tangannya untuk berbakti sosial, untuk melakukan taat kepada Allah. Itu, saudara. Yang keenam, saudara, kakinya. Orang yang takut kepada Allah, dia selalu langkahkan kakinya untuk berbuat taat kepada Allah. Pergi ke masjid untuk beribadah, bersolat berjamaah di masjid. Ya. Orang sekarang ini, dia mampu melangkahkan kakinya ke gunung yang tinggi. Bahkan dia bangga, saya udah sampai ke gunung yang tertinggi di dunia. Tetapi sayang seribu sayang, dia tak mampu melangkahkan kakinya ke masjid terdekat. Ini sebuah musibah, saudara. Orang yang takut kepada Allah, kakinya dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, saudara, orang yang takut kepada Allah, taatnya ikhlas lillah, liwajhillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riya di dalam hatinya, tidak ada ingin dilihat oleh orang lain. Seseorang yang takut kepada Allah, ibadahnya mukhlisin, ikhlas karena Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan amalan yang baik, didasari dengan keikhlasan, ibadah yang murni, tanpa diiming-iming dengan riya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kajian hari ini manfaat, khususnya bagi Al-Faqir Muhammad Habibi, umumnya bagi Anda semua. Aqulu qouli hadza astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.